Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan tafsir kita surat Al-Mulk ayat 16 sampai ayat 30. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah taufik untuk memahami dan melaksanakan apa yang kita pelajari dalam surat Al-Mulk ini, sehingga betul-betul kita mengamalkan isi Al-Quran, tidak hanya kita baca tapi kita tadabburi dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita akan bahas mulai dari ayat 16 sampai ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aamintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Aamintum, apakah kalian telah merasa aman? Man terhadap Tuhan yang fi berkuasa as-sama'i di langit, an bahwasannya yakhsifa dia akan membenamkan bikum bersama kalian al-ardo bumi. Faida ketika tiba-tiba hiya bumi itu tamur bergoncang hebat. Jadi dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu ada di langit, tapi Allah berkuasa untuk melakukan apapun yang ada di bumi. Allah ada di langit di atas, maka kita berdoa, kita menengadahkan tangan kita ke atas. Dan Allah berkuasa memberikan nikmat atau mudarat kepada yang ada di bawah, yaitu yang ada di bumi. Bagaimana ini adalah pernyataan, apakah kalian aman, wahai orang-orang musyrikin Quraisy, wahai orang-orang kafir, terhadap Allah yang ada di langit, bahwa Allah mampu dengan kekuasaannya untuk membenamkan orang yang ada di bumi. Dan ini pernah terjadi pada zaman Nabi Musa, yaitu ada namanya Qarun. Dia awalnya adalah orang yang miskin, kemudian minta didoakan Nabi Musa dan didoakan, kemudian menjadi kaya. Dia punya bisnis emas. Ketika dia kaya, dia menjadi enggan untuk berzakat. Dia lupa diri bahwa kekayaan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwa kekayaan itu adalah karena kepandaiannya dalam menjual emas-emasnya itu. Maka setiap hari dia pamerkan harta itu, keliling kampung, emas-emasnya dipamerkan bersama dengan para budak-budaknya. Karena kesombongan itu kemudian Allah Subhanahu wa taala membenamkan Qarun itu di bumi. Allah tenggelamkan Qarun dan hartanya di bumi. Dan itu sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kun fayakun, maka terjadilah. Ini menjadi pelajaran bagi generasi selanjutnya untuk tidak sombong dengan harta. Kita menyadari bahwa kita kaya, kita punya harta, semuanya adalah milik Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Islam disyariatkan kita untuk berzakat 2,5% saja. Itu tidak banyak. Untuk membersihkan harta kita, karena di harta kita ada kemungkinan di situ ada subhat, mungkin ada yang haram yang tidak kita sadari. Maka ketika kita berzakat, itu membersihkan harta kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, amintum fis samaa'i ayyursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Ataukah amintum, kalian telah merasa aman, man terhadap Tuhan yang fi berkuasa as-sama'i di langit, ayyursila bahwasanya dia akan mengirim, akan menimpakan alaikum atas kalian hasiban, badai yang disertai batu.
Fasata'lamuna, maka kelak kalian akan mengetahui kaifa, bagaimana ya, kebenaran nadhir, peringatan tentang azab. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan ya kepada orang-orang kafir, ya, kepada orang-orang musyrik, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk mengirimkan ya kepada mereka badai yang disertai batu. Dan ini terjadi pada zaman Nabi Lut. Umat Nabi Lut ya, kebanyakan adalah pendosa besar, yaitu melaksanakan homoseksual. Maka kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ya diterbangkan mereka, kemudian dibanting ke bumi, kemudian setelah itu dilempari dengan batu-batu yang panas. Dan walaupun ya itu ada istri Nabi Lut, karena istri Nabi Lut telah berkhianat, ya dia memberitahu kepada kaumnya Nabi Lut bahwa di rumahnya ada orang yang tampan, dan itu adalah para malaikat, maka kemudian istri Nabi Lut juga tidak luput dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pelajaran juga bagi generasi selanjutnya, bagi orang-orang musyrikin Quraisy, bagi kita ya, untuk tidak melakukan dosa-dosa besar. Ya, di antaranya adalah yang sekarang sering marak dinamakan LGBT, ya. Itu adalah dosa-dosa besar ya, yang mana mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Allah berkuasa untuk memberikan azab kepada mereka yang telah melakukan homoseksual, dengan azab ditimpakan ya, dihujani dengan batu-batu yang terbakar atau batu-batu yang panas. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Walaqad, dan sungguh benar, kadzdzaba telah mendustakan alladzi, umat yang atau orang-orang yang min dari qablihim, sebelum mereka, fakaifa, maka lihatlah bagaimana kana adanya nakir, kemurkaan atau siksaku. Ya. Jadi orang-orang yang telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala ya, pada zaman-zaman terdahulu ya, telah diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi peringatan bagi generasi-generasi selanjutnya. Dan yang ditimpakan oleh kaum Ad, kaum Samud ya, Fir'aun ya, ini telah diketahui oleh orang-orang Arab ya. Jadi kisah-kisah bagaimana Allah mengazab Fir'aun ya, itu telah diketahui oleh orang Arab, karena kisah ini turun-temurun ya, diketahui oleh dari generasi ke generasi, sehingga orang-orang musyrikin Quraisy itu mengetahui kisah-kisah bagaimana kisah-kisah umat terdahulu yang oleh Allah disiksa karena mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendustakan rasul-rasulnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yarau ila tayri fawqahum safati wa yaqbidan ma yamsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Awalam, apakah tidak, yarau, mereka melihat, ila, kepada at-tayr, burung-burung, fawqahum, di atas mereka, safat, yang mengembangkan sayapnya, wa yaqbidan, dan mengatupkan sayapnya, ma, tidak dapat, yumsikuhunna, menahan mereka, illa, kecuali ar-Rahman, yang maha pemurah, yang maha luas kasih sayangnya. Innahu, sesungguhnya, bikulli, terhadap setiap syai'in, sesuatu, basir, Allah maha melihat. Kembali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya, bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menerbangkan burung. Burung ini adalah jenis unggas, tapi tidak semua unggas itu bisa terbang. Contoh misalkan ayam, bebek, ya, itu nggak bisa terbang. Punya sayap tapi nggak bisa terbang. Tapi burung oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan kemampuan untuk terbang di udara sampai berjam-jam, mungkin bisa berhari-hari. Ya, siapa yang menahan di udara? Ya, tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat berkuasa atas hal tersebut. Manusia ya, dengan keterbatasannya dia tidak bisa terbang.
Tapi dengan izin Allah karena diberikan akal, maka dia bisa membuat pesawat terbang sehingga itu kemudian juga bisa terbang. Nah, burung ya, ini ada yang kecil, ada yang besar ya. Semuanya ya, yang dikehendaki Allah bisa terbang kecuali unggas-unggas tadi yang punya sayap tapi nggak bisa terbang. Semuanya bisa bertahan ya di udara karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semuanya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di langit maupun yang ada di bumi ya. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kembali berfirman, amman hadzal ladzi wajudun lakum yansurukum min dunir rahman inal kafiruna illa fi ghurur. Amman atau siapakah hada ini alladzi yang huwa dia jundun ya, mempunyai tentara lakum bagi kalian yang surukum yang dia dapat menolong kalian min dari duni selain Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Inil kafiruna tidaklah orang-orang kafir itu illa kecuali fi berada dalam gurur tipuan setan. Atau siapakah orang yang punya tentara, punya pasukan? Apakah kemudian dia bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala? Apakah kemudian kalau azab Allah datang tentaranya tidak bisa menolong? Tidak. Kita lihat bagaimana Fir'aun yang punya banyak tentara yang begitu banyak. Ketika dia mengejar Musa di Laut Merah, ketika laut dibelah, pasukannya ikut bersamanya mengejar Musa dan Bani Israel. Ya, dengan izin Allah kemudian Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Dan ketika itu Fir'aun tidak tertolong lagi. Dia bertobat ketika nyawanya sudah sampai di kerongkongan. Kalau begitu saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi ternyata tobatnya sudah terlambat. Ya. Dan tentaranya tidak ada satupun yang bisa menolong. Kita juga melihat bagaimana kisah Namrud ketika nyamuk masuk ke otaknya. Kemudian nyamuk itu menggerogoti otaknya dan dia kesakitan. Dan salah satu untuk mengurangi rasa sakit itu adalah dia minta kepada pelayannya untuk memukuli kepalanya. Ya, hanya dipukuli saja, ya, tapi tidak bisa menyelamatkan. Itu pun bisa mengurangi rasa sakitnya. Dia hinakan ya dengan dipukuli kepalanya. Seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan, tapi di akhir hayatnya dibunuh ya lewat seekor nyamuk saja. Dan ini adalah bentuk penghinaan Allah kepada Namrud yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya, pasukannya tidak ada yang bisa menolong. Pasukannya nggak ada yang bisa menolong. Jadi ini adalah sebuah peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang sombong, ya, kepada mereka yang angkuh dan kepada mereka yang mendustakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan firman-Nya, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah ballajju fi utuwi wa nufur. Amman atau siapakah hadzal ladzi ini yang yarzuqukum ya, dia dapat memberi rezeki kepada kalian in apabila amsaka dia menahan rizqahu ya rizkinya ballajju bahkan mereka berkeras hati di dalam utuwi kesombongan wanufur dan menjauh dari kebenaran. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada seluruh manusia. Tidak ada yang lain. Tapi kalau kemudian Allah menahan rezeki, siapa yang akan memberikan rezeki kepada manusia? Seperti Allah Subhanahu wa taala menahan hujan. Ya, tidak hujan selama 1 tahun, ya. Apa yang terjadi? Akan kering kerontang, akan terjadi banyak ya orang-orang yang kelaparan karena pertanian pasti tidak akan bisa berjalan tanpa air, ya, dan makanan-makanan tidak akan bisa didapatkan oleh manusia. Itulah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Semua diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang bisa menahan ya kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki kepada manusia. Oleh karena itu
maka janganlah ya kita sombong ya atau menjauh dari kebenaran, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat ya kepada kita, kepada manusia yang begitu tidak bisa terhitung jumlahnya. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim." Afaman, maka apakah orang yang yamshi dia berjalan mukibban dalam keadaan terjungkal, ala di atas wajhihi wajahnya, ahda adalah yang lebih mendapat petunjuk, aman ataukah orang yang yamshi dia berjalan sawiyan dengan tegak dan lurus, ala siratin mustaqim di atas jalan yang lurus. Ini adalah ayat kinayah ya kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya ini secara baik. Karena mereka telah menyembah berhala-berhala mereka. Yang berhala itu ya dibuat dari kayu, dibuat dari batu. Mereka sendiri yang membuat. Bayangkan, dia membuat sesuatu yang kemudian disembah. Ini sungguh tidak masuk akal. Apalagi kalau kemudian dibuat itu bahannya adalah dari tepung, menjadi roti. Ya, orang-orang jahiliyah dulu membuat patung, membuat berhala dari roti. Kemudian ketika selesai disembah, ya, yang menyembah lapar dimakan itu rotinya. Ya, Tuhannya dimakan. Ini otaknya ditaruh di mana begitu? Ya, ini kinayah. Ya. Jadi orang yang berjalan ya, kepalanya di bawah, kakinya di atas, dengan orang yang berjalan dengan tegak, kakinya di bawah, kemudian kepalanya di atas, itu bagus mana? Ya. Orang yang berjalan dengan tegak dan lurus adalah orang yang beriman, menggunakan otaknya secara benar. Sedangkan orang kafir, ya, ini menggunakan otaknya terbalik, ya, sehingga digambarkan, dikinayahkan, dia kakinya di atas, kemudian kepalanya di bawah. Karena mereka telah menyembah manusia, ya, sesama manusia disembah, bahkan manusia itu walaupun disalib, ya, disembah. Ya. Ada yang menyembah mayat. Mayat ini sudah tidak berdaya lagi. Ya, dia mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang masih hidup kemudian menyembah mayat tersebut. Ada agama Majusi yang dia menyembah api. Jadi api itu kemudian dinyalakan oleh dirinya, disembah-sembah, kemudian dia matikan. Ya, ini bagaimana dia menggunakan otaknya. Ada yang orang menyembah matahari. Ya, matahari yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan terbit dari timur kemudian terbenam di barat, padahal bumi sesungguhnya yang mengitari matahari, dan matahari tidak punya kehendak, ya, dia melakukan dan taat kepada Allah, apa yang diperintahkan itu dijalankan, ya, sehingga terlihat di kita matahari terbit dari timur kemudian terbenam di barat. Begitu seterusnya tiap hari itu disembah. Ya, ini tentu orang-orang yang tidak menggunakan akalnya dengan baik. Maka digambarkan ya seakan-akan mereka berjalan, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Yang kedua, ini adalah gambaran ya, penafsiran yang kedua setelah tadi kinayah perbedaan orang beriman dan orang yang kafir. Yang kedua adalah ini adalah gambaran bagaimana orang-orang kafir nanti ketika dibangkitkan di alam kubur, ya, digiring di padang mahsyar, orang-orang kafir ini akan berjalan kepalanya di bawah, kakinya di atas. Nah, bagaimana tuh? Aisyah bertanya, bagaimana ya Rasulullah mereka bisa berjalan kakinya di atas, kepalanya di bawah? Ya, Nabi menjawab, ya sebagaimana Allah kuasa untuk menjadikan orang itu bisa berjalan kakinya di bawah, kemudian kepalanya di atas bisa, maka Allah juga berkuasa bagaimana membuat orang bisa berjalan kepalanya di bawah, kakinya di atas. Dan itu adalah sebuah penghinaan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ketika kita dibangkitkan di alam kubur nanti, kita dibangkitkan dalam kondisi yang tenang, dengan wajah yang bersinar, ya, dan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita di padang mahsyar ketika tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah Subhanahu wa taala, di mana matahari ya, sangat dekat dengan kita sehingga sangat panas sekali, dan tidak ada orang yang berbusana
tidak ada orang yang memakai alas kaki, ya, sehingga sangat panas sekali, bahkan saking panasnya dikabarkan orang tidak hanya kemudian keringatnya keluar, tapi dia mandi keringat, ya, saking panasnya. Ya. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam beriman, istiqomah dalam beramal soleh, sehingga kita bisa tegak lurus ketika berjalan di padang mahsyar, di alam kubur kita nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah, qalilan ma tashkurun." Qul, katakanlah, huwa dialah alladzi yang ansha'akum, dia telah menciptakan kalian, wa ja'ala, dan dia telah menjadikan lakum bagi kalian as-sam'a, pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidah, dan hati-hati. Qalilan ma, tetapi sedikit sekali, ya, tashkurun, kalian bersyukur. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kepada kita, ya, panca indera yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah Allah menciptakan kita pendengaran. Dengan pendengaran ini kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kepada kita ujian. Baik itu petunjuk, ya, ke jalan yang benar maupun petunjuk ke jalan yang sesat, sehingga kita harus hati-hati dalam menggunakan telinga ini. Ya, jangan sampai kita mendengar hal-hal yang membuat kita berdosa. Karena telinga itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan dengan telinga ini kita bisa mendengarkan hal-hal yang membuat kita mendapatkan hidayah, lewat petunjuk hidayah. Maka kita memperbanyak untuk mendengarkan, ya, mungkin ceramah-ceramah, tausiah-tausiah dari para ustadz, dari para kiai, mendengarkan qiraatul Quran, ya, mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan hadis, dan seterusnya, sehingga telinga kita ini yang masuk ke hal-hal yang baik, kemudian masuk ke otak, ya, ke alam bawah sadar, sehingga kita dimasuki hal-hal yang positif, dan dari itu kemudian menjadi perilaku bagi kita. Kemudian juga mata, wal absar, dan penglihatan mata ini adalah nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mata kita bisa melihat bagaimana kekuasaan Allah. Dengan mata kita bisa melihat bagaimana ciptaan-ciptaan Allah, ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kemudian kita bisa mentadabburi bagaimana ketika kita melihat langit, melihat gunung, ciptaan Allah yang begitu besar. Dan dengan itu kemudian kita merasa bahwa kita ini kecil. Dari situ kita melihat bahwa Allah itu maha besar. Allah telah menciptakan langit yang begitu luas tanpa tiang. Dengan apa? Dengan mata. Maka kita juga berusaha untuk bisa menjaga mata, menjaga pandangan, karena itu nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mata, ya, kemudian pendengaran telinga, ini kalau dihargai dengan uang nggak ada harganya, ya. Maksudnya tidak bisa dihargai, ya, tidak bernilai, ya, sangat mahal sekali. Ya, sedikit saja Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat mata kita menjadi buta, mencabut telinga kita menjadi tuli. Nah, itu sangat mudah sekali bagi Allah, tapi kalau kita dicabut, Masya Allah, kita akan sangat menderita sekali. Sehingga kita bersyukur, ya, telah diberikan nikmat mata, diberikan nikmat pendengaran. Dengan itu, ya, kita berusaha untuk menjaga, mempergunakan telinga kita, mempergunakan mata kita ini dalam hal yang positif. Wal afidah, dan hati, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati kepada kita, ya, maka kita berusaha untuk membersihkan hati ini dari penyakit hati, dari penyakit sombong, dari penyakit ujub, dari penyakit riya, dari penyakit sum'ah, ya, sehingga hati kita menjadi hati yang bersih. Dan dengan hati yang bersih ini sangat mudah sekali kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tusyarun." Qul, katakanlah, huwa dia alladzi yang dzara'akum, dia telah mengembangbiakkan kalian, fil ardi, di bumi, wa ilaihi, dan kepadanya tusyarun, kalian akan dikumpulkan. Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menjadikan kita manusia berkembang biak dari Nabi Adam dan Hawa. Kemudian punya anak Qabil, Habil, dan seterusnya, berkembang biak sampai kemudian
pada zaman Nabi Nuh, karena begitu banyak orang-orang yang musyrik, orang-orang yang berdustakan ayat-ayat Allah, kemudian Allah menimpakan uh, banjir yang sangat besar, sehingga hanya sekitar 80 pengikut Nabi Nuh saja masih hidup di perahunya Nabi Nuh, yang lain mati. Dari situ kemudian yang berkembang biak lagi sampai sekarang, jumlahnya sangat banyak, miliaran manusia yang ada di muka bumi ini bertebaran semuanya, berkembang biak. Itu semua adalah karunia dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, semua itu nanti ya pada hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di padang mahsyar. Jadi tidak ada manusia yang kemudian hidup ya, setelah itu kemudian tidak dibangkitkan. Semuanya akan dibangkitkan dan akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin." Wa yaquluna, dan mereka berkata, mata kapan datangnya hadzal wa'du, janji ini, maksudnya adalah hari kiamat. Mungkin mereka menantang kapan datangnya kiamat itu. In kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Jadi orang-orang kafir ya, ini menantang kepada para nabi ya, kepada Nabi Muhammad, kapan datangnya hari kiamat itu? Ya, orang-orang musyrikin Mekah. Kalau kamu memang benar, kapan datangnya kiamat yang katanya Allah akan menimpakan azabnya, Allah akan memberikan balasannya kepada orang yang beriman dan kepada orang yang tidak beriman. Ya, mereka menantang itu. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, "Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin." Katakanlah Muhammad, innama, sesungguhnya al ilmu, pengetahuan tentang hari kiamat itu indallah, hanya pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innama, dan sungguh anak aku nadhirum, hanya pemberi peringatan mubin yang nyata. Jadi ini adalah dalil bahwa hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nabi Muhammad tidak tahu, bahkan malaikat Jibril yang biasa menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad pun nggak tahu kapan datangnya kiamat itu. Tidak penting ya kita tahu kapan datangnya kiamat, yang penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kiamat, atau kalau tidak mendapatkan atau kita tidak mendapati kiamat, bagaimana kita mempersiapkan diri kita ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita wafat nanti, apakah kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Itu yang penting. Jadi tidak penting kapan tahu datangnya hari kiamat, walaupun tanda-tandanya ya sudah kita ketahui, di hadis sudah dijelaskan ya, kiamat itu akan datang pada hari Jumat, dan ada tanda-tanda sugro, ada tanda-tanda kubro. Tanda-tanda sugro ya seperti misalkan begitu banyak pembunuhan, maksiat di mana-mana ya, kemudian jumlah laki-laki dengan perempuan banyak perempuannya ya, dan lain-lain ya. Kemudian tanda-tanda kubro ya, itu yang sudah nanti akan terjadinya kiamat, seperti matahari terbit dari arah barat, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Dajjal, dan seterusnya ya. Kita tidak tahu kapan itu terjadi, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan hari-hari ya kita menjelang kematian kita, sehingga kita terus istiqomah dalam amal soleh, kita terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa meninggal husnul khotimah. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un." Falamma, maka tatkala ra'auhu, mereka melihat azab, yaitu hari kiamat, zulfatan, menjadi semakin dekat, si'at, maka menjadi hitam muram, wujuhu, wajah-wajah alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir. Wakilah dan dikatakan kepada mereka, hadza, inilah, alladzi, yang kuntum, kalian dahulu, bihi, terhadapnya, terhadap hari kiamat tersebut, tad'un, kalian meminta. Jadi hari kiamat adalah hari yang pasti terjadi. Ya, akhirat adalah hari yang pasti akan kita jalani, akan kita hadapi. Ya, nah karena dekat itu, karena pasti itu, orang Arab itu punya pandangan bahwa sesuatu yang pasti itu dekat. Ya, sesuatu yang pasti terjadi itu dekat. Walaupun lama tapi dekat, karena pasti terjadi. Nah, ketika nanti ya orang-orang kafir, orang-orang musyrik di hari kiamat, ya,
Walaupun orang-orang Quraisy tidak melihat langsung bagaimana terjadinya kiamat, tapi di akhirat nanti mereka ketika melihat ya, azab Allah, ya, siksa Allah di neraka, ya, wajah mereka menjadi sangat hitam. Ini tandanya mereka sangat ketakutan sekali. Ya. Kemudian ganti dikatakan kepada mereka, ya inilah azab yang dulu kamu minta. Ya. Inilah siksa yang kamu dulu minta. Inilah buktinya. Ya, kalau dulu kamu mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari hari kiamat, sekarang terjadi bahwa hari kiamat datang, akhirat datang, dan disinilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kebaikan bagi orang yang beriman dan balasan keburukan atau siksa kepada orang-orang musyrik dan kepada orang-orang kafir. Allah melanjutkan firman-Nya, "Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man aw rahimana faman yujirul kafirin min adzabin alim." Qul katakanlah, ara'aytum, apakah kalian telah melihat jika ahlakani Allah, Allah telah mematikanku, mematikan Nabi Muhammad SAW, wa man dan orang-orang yang bersamaku, aw rahimana atau dia merahmati kami. Paman maka siapakah yang yujiru, dia dapat menjaga atau melindungi al-kafirin, orang-orang kafir, min adabi, dari azab alim yang pedih. Jika Allah Subhanahu wa taala mematikan Nabi Muhammad SAW bersama dengan para sahabat-sahabatnya, ya, kemudian merahmatinya dengan dimasukkan ke dalam surga, ya, maka siapa yang akan menolong orang-orang kafir? Siapa yang dapat melindungi mereka? Ya. Mereka ya tentu bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Karena di akhirat nanti sudah tidak lagi bisa bertaubat. Bertobat tempatnya di dunia. Kalau sudah di akhirat maka sudah ditutup pintu taubat, tidak ada gunanya lagi taubat. Di sana adalah darul jaza, tempat kita menerima balasan dari apa yang kita lakukan di dunia. Tidak ada amal lagi. Sedangkan di dunia adalah darul amal, tempat kita beramal, ya, soleh dan tidak langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasnya nanti di akhirat. Sehingga kalau sudah Nabi Muhammad dan para sahabatnya dan orang-orang beriman masuk ke dalam surga, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga, maka orang-orang kafir itu silahkan tanggung jawab dengan dirinya masing-masing. Ya, dia akan diazab, orang-orang kafir akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ya mereka akan merasakan azab itu, ya, disebabkan karena mereka mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwal rahmanu, qul ar-rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna. Fasata'lamun man huwa fi dhalalim mubin." Qul katakanlah, huwa dialah ar-Rahman yang Maha Penyayang. Amanna, kami telah beriman. Bihi dengannya, wa 'alaihi dan kepadanya, tawakalna kami bertawakal atau berserah diri. Fasata'lamuna, maka kalau kalian akan mengetahui man siapakah yang huwa dia fi dhalalim mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Ini pernyataan ya orang-orang yang beriman, ya, bahwa mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kemudian orang-orang kafir sudah didakwai, ya, sudah diberikan peringatan, ya, mereka masih saja mendustakan ayat Allah, mereka menentang dakwah, ya, Nabi Muhammad SAW, maka kelak ya mereka akan mengetahui sesungguhnya siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka mengatakan orang beriman itu sesat, ya, padahal sesungguhnya mereka sendiri yang sesat dan mereka tidak menyadarinya, tapi di akhirat nanti mereka akan tahu bahwa mereka sesungguhnya yang sesat. Kemudian firman Allah berikutnya, "Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghairan famayatikum bima'in ma'in." Qul katakanlah, ara'aitum, apakah kalian telah melihat, in apabila asbaha telah menjadi ma'ukum, sumber-sumber air kalian, ghauran kering, faman maka siapakah yang ya'tikum, dia akan dapat mendatangkan kepada kalian bima'in dengan air ma'in yang mengalir. Ya. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan sumber-sumber air yang ada di muka bumi ini kering semuanya, siapa yang akan bisa mengalirkan air?
Ada yang mengatakan ini adalah air Zam-Zam. Kalau seandainya air Zam-Zam itu sampai kemudian kering, tidak ada airnya lagi, tidak mengalir airnya, siapa yang bisa mengalirkan air itu? Ada kisah menarik ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab, ya, ketika itu Mesir dilanda kekeringan karena sungai Nil, ya, tidak mengalirkan airnya. Ya, orang-orang ketika itu pada bingung, maka kemudian gubernurnya lapor kepada Khalifah Umar bin Khattab, ya Khalifah, di Mesir airnya kering, ya, sungai Nil tidak mengalirkan airnya. Ya. Maka kemudian, ya, dengan izin Allah, Umar bin Khattab menulis kepada sungai Nil, ya, menulis surat, ya, wahai sungai Nil, kalau kamu mengalirkan atas perintah Allah, alirkan, ya, mengalirlah. Tapi kalau kamu mengalir atas kehendak dirimu sendiri, maka uh, tidak usah alirkan airmu. Kemudian surat itu, ya, dilemparkan ke sungai Nil dan akhirnya sungai Nil kembali mengalir lagi. Ya, ini luar biasanya keyakinan Umar bin Khattab, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang mengalirkan air itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Yang menurunkan hujan juga Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjawab doanya Umar bin Khattab, dan kemudian Allah menjadikan sungai Nil kembali mengalir dan Mesir tidak dilanda kekeringan lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit apa yang kita bahas ini mendapatkan manfaat, ya, menambah keimanan kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaan-kekuasaannya. Allah yang ada di langit, dia berkuasa terhadap apa yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa taala bisa menerbangkan burung, ya. Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan banyak, ya, azab kepada orang-orang yang mengingkari kebenaran, ya, mendustakan ayat-ayatnya, mendustakan Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk mengalirkan air. Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan terjadinya kiamat, ya. Ini telah kita bahas. Semoga menambah keyakinan kita untuk kemudian kita lebih semangat sekali untuk taat kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.